Pemirsa mungkin sudah tidak asing dengan pemali atau pantangan yang ada di kalangan suku Sunda yang melarang menikah dengan orang Jawa. Pemali ini mengatakan jika orang Sunda menikah dengan orang Jawa, hidup rumah tangganya tidak akan bahagia. Larangan ini terlebih-lebih berlaku jika pihak Sunda adalah pasangan perempuan. Ada dua alasan mengapa begitu. Alasan pertama, darah Sunda dipandang lebih tua dari darah Jawa, sehingga seorang perempuan Sunda menikah dengan seorang pria Jawa sama halnya merendahkan martabatnya. Alasan kedua, larangan tersebut berhubungan dengan cerita tentang peristiwa Perang Bubat. Dikisahkan bahwa dulu ada putri dari kerajaan Sunda, yaitu Dyah Pitaloka Citra Resmi, hendak diperistri oleh Raja Majapahit Hayam Wuruk. Tetapi ketika rombongan putri yang diantar sendiri oleh ayahnya yang adalah Raja Kerajaan Sunda tiba di Majapahit, ceritanya berubah menjadi tragedi. Patih Gajah Mada yang berambisi menguasai kerajaan Sunda karena terlanjur mengucapkan sumpah palapa, memaksa Raja Sunda untuk tunduk kepada Majapahit sebagai raja bawahan. Sang raja menolak tunduk kepada Majapahit. Akhirnya terjadilah perang antara pasukan kerajaan Sunda dan pasukan kerajaan Majapahit. Karena kalah jumlah, hampir seluruh pasukan kerajaan Sunda akhirnya gugur, termasuk sang raja. Mengetahui hal itu, sang putri pun akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri daripada harus menjadi istri Raja Majapahit. Karena peristiwa itu, lelaki Jawa mendapat stigma buruk di mata orang Sunda. Lelaki Jawa dipandang licik dan tidak bertanggung jawab. Pemirsa, kita akan menelisik hubungan unik kedua suku besar yang mendiami Pulau Jawa ini. Ada rivalitas di antara keduanya, tetapi tidak ada catatan sejarah bahwa keduanya pernah terlibat perang secara terbuka. Sampai akhirnya muncullah kisah Perang Bubat. Simak terus video ini, kita akan mengupas tuntas kebenaran Perang Bubat. Benarkah Perang Bubat adalah kisah rekaan penjajah yang sengaja menghembuskan permusuhan antara Jawa dan Sunda? Jika benar, mengapa sumber-sumber yang mengisahkan adanya perang ini sebagian besar berasal dari era sebelum penjajah Eropa datang ke bumi Nusantara? Pemirsa, kita semua pasti tahu bahwa pemali yang melarang perempuan Sunda menikahi laki-laki Jawa hanyalah mitos belaka. Untuk era saat ini, tidak sulit mencari contoh perempuan Sunda yang menikah dengan laki-laki Jawa tetapi dapat hidup bahagia dalam rumah tangga mereka. Namun juga memang tidak sedikit fakta yang kita jumpai bahwa perempuan Sunda yang menikah dengan lelaki Jawa akhirnya berujung pada keretakan rumah tangga. Apakah keretakan rumah tangga mereka membuktikan bahwa pemali itu memang benar? Tampaknya tidak. Sebab jika benar, seharusnya tidak satu pun pasangan perempuan Sunda yang menikah dengan lelaki Jawa dapat hidup bahagia. Nyatanya ada juga pasangan seperti itu yang hidup bahagia. Perkawinan beda budaya memang membutuhkan tantangan lebih besar, karena kedua mempelai harus terbuka untuk saling menerima perbedaan dalam hal budaya, di antaranya perbedaan bahasa, adat, dan tradisi. Suku Jawa dan suku Sunda merupakan dua suku yang hidup berdampingan sejak dulu. Yang satu mendiami ujung barat Pulau Jawa, sedangkan satunya mendiami belahan timur. Sebenarnya suku-suku yang mendiami Pulau Jawa bukan hanya Jawa dan Sunda, masih ada suku-suku lain. Misalnya suku Betawi yang juga mendiami belahan barat Pulau Jawa dan suku Osing yang mendiami belahan timur Pulau Jawa. Tetapi tidak seperti suku Sunda dan suku Jawa, suku Betawi dan suku Osing lebih mudah berasimilasi dengan budaya suku-suku lain.
Suku Betawi berasimilasi dengan suku Sunda dan Melayu, sedangkan suku Osing berasimilasi dengan suku Jawa dan Bali. Namun tidak dengan suku Sunda dan Jawa, keduanya mencoba bertahan dan tidak saling terpengaruh. Mungkin karena perasaan superioritas yang ada pada keduanya, sehingga Sunda dan Jawa ibarat minyak dan air dalam satu tempayan, bersama tetapi tidak menyatu. Kisah Perang Bubat dapat kita jumpai pada kitab Pararaton, Kidung Sunda, Kidung Sundayana, Carita Parahyangan, dan kitab Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara. Para ahli menduga serat Pararatonlah yang menjadi rujukan bagi kitab-kitab yang lain mengenai kisah Perang Bubat ini. Sebab di antara sumber-sumber yang mengisahkan Perang Bubat, Pararaton adalah yang paling tua. Pararaton diperkirakan ditulis sebelum tahun 1600 Masehi. Kidung Sunda dan Kidung Sundayana yang menceritakan secara detail Perang Bubat ditemukan di Bali, diduga mengambil rujukan dari kitab Pararaton. Meskipun ditemukan di Bali, tetapi karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa Madya, sama dengan Pararaton, sangat mungkin kitab ini sebenarnya ditulis di Jawa, kemudian dibawa ke Bali bersama juga dengan kitab Pararaton. Dengan mengikuti pendapat ini, Kidung Sunda dan Kidung Sundayana ditulis tidak jauh dari tahun penulisan Pararaton. Berbeda dengan Carita Parahyangan dan Pustaka Raja-Raja I Bumi Nusantara. Kedua naskah ini termasuk naskah-naskah Wangsakerta yang kontroversial. Banyak ahli meragukan bahwa naskah ini ditulis pada tahun seperti yang disebutkan secara eksplisit di dalam naskah itu, yaitu tahun 1698. Ada yang menduga naskah-naskah Wangsakerta ditulis pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-17. Bahkan ada juga yang menduga naskah-naskah itu justru ditulis pada era kemerdekaan. Pararaton sendiri yang diduga sebagai sumber utama tentang kisah Perang Bubat ini tidak dianggap sebagai sumber primer dalam ranah sejarah Kerajaan Majapahit. Pararaton dipandang hanya sebagai sumber sekunder sebab ditulis ketika Majapahit telah mengalami kehancuran, sementara kisah-kisah dalam Pararaton memuat kronik riwayat Raja-Raja Singasari dan Majapahit yang mempunyai jarak waktu beberapa abad sebelum penulisan itu. Karena itu, akurasi data yang terdapat dalam Pararaton harus mendapat konfirmasi dari data-data primer, yaitu prasasti-prasasti dan juga kitab Nagarakertagama. Tidak satupun prasasti yang dibuat pada masa Majapahit mengisahkan peristiwa Perang Bubat. Nagarakertagama pun tidak menyebutkan adanya peristiwa itu. Nagarakertagama yang ditulis pada era Hayam Wuruk memuat informasi tentang Raja-Raja Singasari dan Majapahit sampai pada era Raja Hayam Wuruk. Juga memuat informasi meninggalnya Mahapati Gajah Mada. Tidak seperti Pararaton dan kitab-kitab yang admin sebutkan tadi, yang menggambarkan Gajah Mada adalah tokoh yang ambisius dan licik, yang pada akhir hidupnya mengalami keretakan hubungan dengan Hayam Wuruk akibat kelancangannya yang mengakibatkan meletusnya Perang Bubat. Nagarakertagama justru mengisahkan Gajah Mada sebagai seorang abdi kerajaan yang penuh prestasi, loyal kepada raja, sehingga sang raja sangat menyayanginya. Jika Perang Bubat memang pernah terjadi, tentu saja peristiwa itu adalah aib bagi Majapahit. Siapapun orangnya tentu ingin menutup aib diri mereka, termasuk raja dan kerajaan Majapahit. Sementara itu, sebuah prasasti dibuat oleh seorang raja atau keluarga kerajaan untuk mengabadikan hal-hal yang sifatnya positif, baik yang menyangkut kemurahan hati raja, penghargaan raja terhadap abdi kerajaan yang berjasa, penganugerahan desa Swatantra, maupun untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa penting lainnya yang menyangkut kebanggaan dan kehormatan bagi kerajaan. Maka untuk mencari prasasti yang memuat peristiwa Perang Bubat adalah hal yang sia-sia, karena tidak mungkin Majapahit akan menerbitkan prasasti yang mempertontonkan aib kerajaan.
Begitu juga dengan kitab Nagara Kertagama yang aslinya bernama kitab Desawarnana, yang merupakan kitab puja raja, yaitu berisi sanjungan-sanjungan kepada raja dan keluarga kerajaan, termasuk juga kepada Mahapati Gajah Mada. Kitab ini ditulis oleh seorang empu yang menyebut diri dengan nama Prapanca. Namun sebenarnya Prapanca hanyalah nama samaran. Nama sebenarnya penulis Nagara Kertagama adalah Dangyang Acarya Nadendra, yaitu seorang tokoh agama Buddha yang pernah diikutkan dalam rombongan Raja Hayam Wuruk ketika bersafari mengelilingi desa-desa di wilayah kekuasaan Majapahit. Tulisan Acarya Nadendra ini memang dipersembahkan untuk sang raja dan ditulis ketika sang raja masih hidup. Oleh karena itu, penulis akan sedapat mungkin menghindari adanya kesalahan, termasuk menyimpan serapat-rapatnya aib kerajaan serta menyanjung setinggi-tingginya marwah kerajaan. Dengan demikian, serasa mustahil menemukan informasi negatif tentang Majapahit dan keluarga kerajaan di dalam Nagara Kertagama, termasuk tentang Perang Bubat. Dengan melihat konteks penulisan prasasti maupun Nagara Kertagama tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak berarti peristiwa yang tidak tercatat di dalamnya berarti tidak pernah terjadi. Karena baik prasasti-prasasti maupun Nagara Kertagama hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang menyanjung marwah raja dan kerajaan. Contohnya adalah pembelotan Ranggalawe. Pembelotan Ranggalawe yang berujung perang antara Majapahit dengan Ranggalawe tidak pernah tercatat dalam prasasti maupun Nagara Kertagama. Maka tiadanya informasi tentang Perang Bubat dalam prasasti-prasasti maupun dalam Nagara Kertagama tidak dapat menjadi sanggahan terhadap peristiwa Perang Bubat. Benarkah Nagara Kertagama tidak menginformasikan apapun tentang adanya Perang Bubat? Jika kita mencermati pupuh 66, kita akan melihat pertanda eksplisit bahwa kisah asmara yang tragis dialami oleh Hayam Wuruk akibat ulah Gajah Mada memang pernah terjadi. Pupuh 66 bait kedua berbunyi demikian: Rakrian Sang Mahapati Gajah Mada rikan dinamu wah ahatur niwedian umat satriangon soko tapel niraja rihaben bujaga kusuma raja sasranawil. Artinya, esoknya Patih Amangkubumi Gajah Mada sore-sore menghadap sambil menghatur sajian perempuan sedih merintih di bawah Nagasari di Lilit Rajasa. Konteks naskah ini adalah ketika Srinata Prabu Rajasa Nagara alias Hayam Wuruk mengadakan upacara serada meninggalnya neneknya Gayatri Rajapatni. Pada upacara itu, para pembesar kerajaan maupun para raja bawahan mempersembahkan berbagai macam persembahan yang indah, mewah, dan megah. Anehnya, penulis melukiskan persembahan yang dihaturkan oleh Mahapati Gajah Mada berupa seorang putri yang sedih merintih di bawah lilitan Rajasa. Kita tahu Rajasa adalah nama dinasti kerajaan Majapahit. Mau tidak mau kita harus memahami kalimat ini adalah sebuah metafora untuk menghaluskan peristiwa Perang Bubat, di mana dalam peristiwa itu Hayam Wuruk gagal menikahi seorang putri karena terhalang kepentingan klan Rajasa untuk menguasai Sunda. Jadi, meskipun Nagara Kertagama tidak secara eksplisit mengungkap peristiwa Perang Bubat, namun secara implisit dapat kita temukan dalam pupuh 66 ini. Kita bisa memahami mengapa Nagara Kertagama tidak secara lugas mengungkap peristiwa Perang Bubat, sebab Nagara Kertagama sebagai puja sastra bisa kita analogikan sebagai media mainstream atau bahkan media pemerintah yang menjadi corong kekuasaan. Karena itu tidak mungkin kita akan menemukan kritik terhadap kerajaan secara vulgar. Berbeda dengan para raton yang dapat kita analogikan sebagai media bawah tanah atau bahkan mungkin media oposisi. Narasinya lugas, bahkan banyak yang bernada sarkasme dan sangat vulgar.
Misalnya tentang tokoh Gajah Mada. Selain digambarkan sebagai kesatria yang pemberani, namun juga digambarkan sangat licik dan ambisius. Nada yang sama juga kita jumpai dalam naskah-naskah Wangsakerta, Kidung Sundayana, dan Kidung Sunda. Gajah Mada digambarkan sebagai karakter yang ambigu, sebagai protagonis sekaligus antagonis. Namun tidak dapat disangkal bahwa di balik persona Gajah Mada yang ambigu itu, sebenarnya Gajah Mada mementingkan kepentingan Majapahit untuk menguasai seluruh Nusantara sesuai dengan sumpah yang pernah diucapkannya. Di balik keberhasilan demi keberhasilan yang diukir dari awal karir sebagai abdi kerajaan, Gajah Mada akhirnya terjatuh dalam skandal Perang Bubat. Dengan Perang Bubat ini, Gajah Mada bukan memuluskan upaya penyatuan kerajaan Sunda dengan Majapahit, tetapi justru menciptakan sikap antipati orang Sunda kepada orang Jawa. Dalam naskah Babat Tanah Jawi maupun dalam naskah-naskah Wangsakerta, terlihat adanya upaya untuk mendamaikan perseteruan antara Sunda dan Jawa. Upaya itu terlihat dengan pengkisahan bahwa pendiri Majapahit yang disebut Raden Sesuruh atau Raden Wijaya tidak lain adalah keturunan Jawa Sunda. Cerita ini memang benar-benar tidak sesuai dengan fakta sejarah jika ditilik dari sumber-sumber sejarah yang otentik. Namun pesan moral dari cerita ini dapat kita mengerti sebagai upaya untuk mendamaikan perseteruan antara Jawa dan Sunda yang sudah mengakar sejak lama. Dengan fakta ini sebenarnya kita bisa meragukan bahwa kisah Perang Bubat sengaja diciptakan oleh penjajah Belanda untuk memecah belah antara Sunda dan Jawa. Seperti kita ketahui, baik Babat Tanah Jawi maupun naskah-naskah Wangsakerta ditengarai ditulis pada masa penjajahan dan dengan kepentingan penjajah yang terselip di dalamnya. Tetapi fakta tentang pendiri Majapahit yang dinarasikan sebagai berdarah campuran Jawa Sunda, kita dapat ketahui bahwa naskah-naskah yang konon syarat kepentingan kolonial itu pun ternyata berupaya untuk mempersatukan Jawa dan Sunda. Pemirsa, tidak ada yang dapat memastikan apakah Perang Bubat memang pernah terjadi atau tidak pernah terjadi. Dengan mengangkat kisah kelam masa lalu bukan berarti admin bermaksud untuk mengungkit luka lama. Memelihara permusuhan sesama anak bangsa tidak ada gunanya. Tetapi apapun yang telah terjadi di masa lampau tidak mungkin bisa kita hapus. Orang bijak akan belajar dari masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita hanya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa lampau untuk kehidupan saat ini dan saat mendatang agar lebih baik. Mohon maaf jika dalam narasi ini terdapat kekeliruan atau kekurangan. Silakan tuliskan pada kolom komentar jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Tuhan memberkati kita semua.